Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallu ala ilaha illallah wa sallu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah, kita bisa hadir di masjid sebelum panggilan azan berkumandang. Luar biasa ini Bapak Ibu, ya, nikmat yang Allah berikan kepada kita, sudah hadir kita sebelum azan dikumandangkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, bermohon betul kita kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu, anak-anak ahlul jannah, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian kita. Jadi insyaallah Bapak Ibu, setiap Kamis kami menyampaikan kajian hikmah, pelajaran tafsir dari ayat-ayat suci Al-Quran. Kita sudah mulai dari awal-awal Al-Baqarah, sudah sampai sebelumnya Al-Baqarah ayat 29. Sekarang kita lanjutkan Al-Baqarah ayat 30 Bapak Ibu. Bayangkan ayat Al-Quran berapa? 6.600 ayat. Kita setiap hari Kamis membahas satu ayat per Kamis. Sekarang ayat 30. Berapa itu? Berapa tahun lagi baru kata mata Bapak Ibu? Apa kata Allah? Perhatikan Bapak Ibu ya. Wa isqala, dan ingatlah. Jadi kita harus ingat Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat ini wa isqala, maka kita harus ingat seterusnya, kita ingat. Jangan pernah kita lupakan ini, karena Allah suruh wa isqala. Dan ingatlah ketika Allah berkata Rabbuka, Tuhan kamu. Bayangkan Bapak Ibu ya, ayat ini kan diturunkan kepada Rasulullah. Allah menginformasikan peristiwa awal-awal sebelum Allah menjadikan manusia. Sebelum Allah menjadikan Nabi Adam, Allah sampaikan kepada Rasulullah, dan Allah mulai redaksinya dengan kata-kata wa'is, dan ingatlah. Maka mulai sekarang jangan pernah lupa peristiwa ke Bapak Ibu. Kenapa Allah mengatakan jangan lupa, ingatlah? Karena berbenturan betul dengan kita, ya, berhubungan betul dengan kita. Karena apa? Karena Nabi Adam itu kakek kita Bapak Ibu, nenek moyang kita. Wa isqala rabbuka, dan ingatlah ketika Allah berfirman, Rabbuka, Tuhanmu berfirman. Jadi Allah berkata kepada Rasulullah, Tuhanmu berfirman. Berarti Rasulullah diakui Allah sebagai Allah, itu Tuhannya Nabi Muhammad diakui oleh Allah. Ini penghargaan Allah kepada Rasulullah dengan memakai kata-kata Rabbuka. Wa isqala Rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman lil malaikah, kepada para malaikat. Ini adalah peristiwa ini sungguhnya aku ja'ilun fil ardi khalifah, aku hendak menjadikan di muka bumi khalifah. Allah tidak mengatakan di sini
Allah ingin menjadikan manusia di muka bumi, tidak Bapak Ibu. Perhatikan redaksinya kan khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi Allah panggil malaikat, Allah katakan kepada malaikat bahwa Allah hendak, ini belum dijadikan lagi ini, masih mau dijadikan, tapi Allah tidak pakai redaksi manusia di sini. Allah memakai khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah ini banyak artinya Bapak Ibu. Bahasa Arab itu luar biasa kaya maknanya. Khalifah ini bisa pengganti, khalifah ini bisa pemimpin, khalifah ini juga bisa penengah, wasit juga bisa seperti itu. Qalu, mereka berkata, malaikat-malaikat itu berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan fiha di dalamnya may yufsidu fil ard, orang-orang yang akan merusak, may yufsidu fiha, orang-orang yang merusak di dalamnya. Perhatikan redaksinya Bapak Ibu, ini malaikat bukan membantah, ya, tapi malaikat bertanya, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya orang-orang yang merusak. Jadi bukan membantah di sini, tapi malaikat bertanya Bapak Ibu, apakah. Pertanyaan malaikat inilah yang menjadi inspirasi bagi kita Bapak Ibu. Apa kata malaikat? Fiha wa yasfiqud dima, dan orang-orang di dalamnya merusak, yufsidu, kemudian wa yasfiqud dima, dan menumpahkan darah. Kan Allah mengatakan Allah ingin menjadikan khalifah. Kemudian malaikat mengatakan apakah engkau akan menjadikan yang merusak dan menumpahkan darah. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Maka Allah memulai wa'is, dan ingatlah. Maka Bapak Ibu, kita manusia ini baru naik tingkatnya kepada khalifah apabila dia tidak membuat kerusakan di muka bumi. Itu pelajaran hikmah yang bisa kita ambil. Karena kajian kita Kamis ini itu kalau kita bukan menerjemahkan Al-Quran, tapi hikmah dari kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ketika Allah menginformasikan kepada malaikat ingin menjadikan khalifah, Allah tidak memakai kata manusia. Kemudian malaikat mempertanyakan apakah akan diciptakan yang akan merusak dan menumpahkan darah. Maka manusia kalau dia merusak dan menumpahkan darah, maka dia bukanlah khalifah. Maka jangan sampai Bapak Ibu kita terkeluar dari fungsi penciptaan kita. Fungsi penciptaan kita sebagai khalifah, maka pastikan kita tidak menumpahkan darah, tidak bertengkar sama kita. Pastikan kita tidak merusak. Merusak itu apa Bapak Ibu? Pernah kami sampaikan di sini. Merusak itu orang yang tidak ikut aturan itu merusak. Ya, pernah kami contohkan di sini. Misalnya kita membuka pintu, buka pintu kok sebelah kanan butanya, buta ke sebelah kanan. Rupo itu aturannya, ke peraturannya pintu dibuka sebelah kanan, buka sebelah kiri, paso itu rusak, di patahan rusak. Di orang yang ikut aturan maka dia tidak merusak. Tidak ikut aturan itu merusak. Maka malaikat mempertanyakan kepada Allah, apakah engkau akan menciptakan orang yang merusak? Apakah engkau akan menciptakan orang yang tidak ikut aturan? Di anak-anak soleha ini, kalau ikut aturan jam 7 lewat 5 sudah ada dari lokal. Siapa yang hadir di lokal 7.05 itu hebat, itu khalifah itu. Kalau misalnya hadirnya lewat tidak sesuai aturan, itu merusak aturan, merusak sistem. Itu kenapa ibu guru dalam masuk ke lokal mau mengajar, aturan jam 7.15 sudah mulai mengajar. Tidak juga datang jam 8. Itu termasuk merusak. Dipastikan kita sebagai khalifah dan tidak merusak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Sedangkan kami malaikat mengatakan kepada Allah, sedangkan kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu, bertasbih, memujimu, dan kami menyucikan namamu untuk dirimu. Nah, perhatikan ya. Tadi malaikat mengatakan dia yang diciptakan untuk merusak dan bukan darah. Pastikan kita tidak seperti itu. Kemudian malaikat menonjolkan dirinya. Yang pantas menjadi khalifah itu adalah orang yang bertasbih,
yang memuji Allah dan menyucikan nama Allah, maka kita jadikan kita apa yang dibanggakan oleh malaikat itu menjadi jati diri kita. Pastikan kita manusia yang bertasbih, memuji Allah. Setiap selesai salat, di mana ada kesempatan, kita bertasbih kepada Allah. Subhanallah, Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah. Kita sucikan Allah. Kalau itu sudah kita kerjakan, apa yang dilakukan malaikat dan apa yang dibanggakan oleh malaikat ada sama kita. Ini sepakat kita Bapak Ibu perhatikan betul, karena Allah berkata apa? Wa'is, dan ingatlah. Harus kita ingat peristiwa ini. Kenapa Allah harus memulai mengatakan wa'is dan ingatlah? Maka kita ingat ini, dialog Allah dengan malaikat menjadikan cambuk cerminan bagi diri kita, sikap apa yang harus kita lakukan agar kita benar-benar sebagai khalifah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan dia berfirman, Allah berfirman, apa kata Allah di sini? A'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini luar biasa pernyataan Allah. Allah tidak membantah malaikat, tidak menyalahkan dan juga tidak membenarkan. Kalau selalu mengatakan, oh ya, nanti dia akan menumpahkan darah. Oh, dia tidak akan menumpahkan darah, bukan itu pula yang Allah katakan. Tapi Allah, kalau bahasa orang sekarang, bahasa politik yang Allah pakai, aku lebih mengetahui dari apa yang kamu ketahui. Maksudnya apa di sini Bapak Ibu? Allah menciptakan khalifah itu benar kalau kita manusia mengikuti aturan sebagai khalifah. Apa aturan sebagai khalifah? Tidak menumpahkan darah, tidak merusak muka bumi, dan kemudian kita bertasbih. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, habis waktu kita ya, cukup sampai 30 saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah izinkan kita panjang umur. Kamis besok ada waktu kita sambung Al-Baqarah 31. Kamis besok lagi 32, Kamis besok 33. Dah semuanya tak kata tamai gitu. Masya Allah, disuruh kuasi katam nanti Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah